rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengawali aktivitas kerja dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kita awali dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah membangunkan kami pada subuh pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang adalah anugerah Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kerja dan tanggung jawab kami, maka kami akan awali dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah Engkau karena kami siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Efesus 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pembacaan Alkitab sampai di sana. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah gunakan perlengkapan senjata Allah melawan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup adalah perjuangan. Supaya berhasil dan sukses perlu kerja keras, ketekunan, dan integritas. Berkat sekecil apapun yang kita peroleh, disertai dengan ucapan syukur, maka pastilah akan menimbulkan sukacita yang besar. Zaman sekarang tidak ada yang gratis. Semua kebutuhan dan keinginan harus dilakukan dengan usaha dan pengorbanan. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh dan serius untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Menurut Paulus, ada 4 hal yang harus kita lawan dalam peperangan rohani, yaitu yang pertama, melawan pemerintah-pemerintah yang tidak melayani rakyat. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa yang menindas. Ketiga, melawan
penghulu dunia yang menyesatkan. Dan yang keempat, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam hal ini yang harus kita lawan adalah pemerintah yang otoriter, penguasa yang bengis, pemimpin yang bermental korup, dan pertempuran rohani melawan kuasa iblis. Kuasa-kuasa kegelapan ini merupakan kekuatan jahat yang menyerang orang-orang percaya zaman ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk menyerang dan melindungi diri dikatakan senjata. Yang dimaksud Paulus dalam pembacaan ini, kita adalah senjata iman. Paulus menekankan orang percaya jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus mengandalkan Tuhan Allah hadir dalam hidup kita. Tidak boleh meremehkan kuasa iblis, sebab hanya dengan kuasa Tuhan Allah kita mampu untuk menghadapinya. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Janganlah setengah-tengah, apalagi dengan menggunakan kuasa di luar Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kuasa-kuasa jahat selalu ada di sekitar kita dalam berbagai bentuk dan wujud. Dapat berwujud harta benda, popularitas, jabatan, status sosial, kekayaan, dan sebagainya. Kuasa jahat pun dapat hadir dalam diri kita lewat iri hati, kesombongan, dendam, pemarah, pesta pora, tidak mau melihat orang lain maju, dan lain sebagainya yang dapat menyakiti dan membunuh diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun prajuritnya yang pantang menyerah menghadapi semua peperangan iman, maka kita tidak boleh lengah dan wajib harus melawan kuasa kegelapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan dan tidak boleh berkompromi dengan semua bentuk kejahatan yang menawarkan kenyamanan dan kemewahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Mampukan kami agar kami tidak tergoda untuk berbuat jahat. Tolong kami untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata-Mu melawan semua kuasa iblis. Kami perlu pertolongan kuasa-Mu untuk mempertahankan diri menghadapi roh-roh jahat. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, sertai dan berkati kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Demikianlah sabda pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.